Senjata ampuh melawan rasa kurang percaya diri. Mau tahu? Apakah hari ini kalian merasa lelah setelah seharian bekerja? Apakah hari ini kalian merasa sedikit kecewa karena kesuksesan tak kunjung datang? Padahal sudah bersusah payah. Apakah hari ini kamu sedih? Merasa terlangsa? Merasa tidak berdaya? Apakah hari ini kalian marah dengan diri sendiri karena hidup kalian tidak berubah-ubah? Padahal sudah berusaha keras, tidak kenal lelah. Benerin bantal kalian dan pakai selimut kalian. Tahukah kamu obat ampuh yang bisa membantu kita mengatasi rasa kurang percaya diri? Hal itu adalah bersyukur. Ya, bersyukur adalah obat dari segala ketidaknyamanan, rasa rendah diri, malu, menganggap diri negatif yang kita rasakan. Eits, tak perlu malu, menangis. Tidak apa-apa, menangislah. Menangis adalah anugerah dari Tuhan untuk membuat kita merasakan apa arti menjadi seorang manusia utuh. Sebuah tulisan di majalah Forbes.com menyebutkan sebuah penelitian pada tahun 2011 dalam jurnal yang berjudul Applied Psychology, Health and Wellbeing. Penelitian ini mengupas tentang manfaat rutin menulis apa saja yang membuat kita merasa bersyukur dan bahagia. Tidak lama, hanya lebih kurang sekitar 15 menit. Tahukah Anda bagaimana hasilnya? Hasilnya sangat luar biasa. Ini membantu kita menjadi rileks dan tenang. Dan yang paling penting, ini dapat membuat kita memiliki kualitas tidur yang bagus dan mengembalikan kebugaran kita. Itu adalah salah satu contoh kecil dari manfaat bersyukur yang sangat terasa di kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian manfaat lain dari bersyukur selain meningkatkan kualitas tidur? Ternyata ini dapat meningkatkan percaya diri. Dan ini ada penelitiannya loh. Ada sebuah penelitian pada tahun 2014 yang berjudul Gratitude Enhances Change in Athletes' Self-Esteem, the Moderating Role of Trust in Coach. Penelitian ini melibatkan 412 atlet yang berasal dari berbagai cabang olahraga yang meliputi basket, voli, panah, sepeda, renang, lari, dan lain-lain. Mereka diajak untuk terlibat dalam penelitian untuk menguji sejauh mana dampak dari bersyukur terhadap rasa percaya diri. Dari hasil penelitian yang bersifat korelasi tersebut, ditemukan hubungan positif antara level bersyukur dengan rasa percaya diri. Semakin seseorang sering bersyukur terhadap apapun yang diberikan oleh Tuhan kepadanya, semakin dia memandang dirinya lebih positif. Para atlet-atlet tersebut memiliki tekanan yang luar biasa ketika mereka tidak diimbangi oleh upaya untuk membuat diri sendiri tetap positif di tengah-tengah gempuran yang membuat mereka jatuh, maka mereka akan hancur lebur. Dengan bersyukur, mereka membuat tameng untuk tetap berdiri tegak dan menjadi pemenang. Seorang atlet yang merasakan betapa tekanan tinggi dalam pekerjaannya, dan dia melawan hal tersebut dengan mencoba bersyukur dan fokus pada hal-hal yang dialaminya, maka mereka sudah melakukan hal yang terbaik untuk menjadi pemenang yang sebenarnya.
Jadi daripada menghabiskan waktu memikirkan hal-hal yang tidak kita miliki, memikirkan keglamoran, membayangkan dan berangan-angan yang pada ujungnya membuat kita tidak bersyukur dan pada akhirnya memperburuk rasa percaya diri kita, lakukan upaya manuver. Sekarang saatnya kita tidak hanya pasrah begitu saja, diam dan berkeluh kesah, apalagi menyesali dan meratapi nasib. Ini saatnya kita berubah. Saatnya kita melihat hal-hal positif di dunia ini agar dunia yang tampak kelam dan abu-abu berubah menjadi berwarna-warni seperti pelangi, membuat hati menjadi dingin, tenang, dan merasa bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Toha ayat 131, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Yang artinya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Allah menyuruh kita untuk tidak terlalu memperhatikan orang-orang yang flexing, orang-orang yang gemar pamer harta bendanya, orang-orang yang memiliki kehidupan glamor yang suka memamerkannya, lalu menampilkannya kepada setiap orang bahwa mereka memiliki kehidupan yang mewah dan kaya raya. Wala tamuddanna 'ainaik. Dalam cuplikan surat tersebut, Allah melarang kita memberi perhatian atau memberi atensi penuh terhadap mereka yang sedang pamer, yang sedang memamerkan kekayaan dan kemewahan mereka. Gak usah dilihat, ojo direken. Kalian punya power, punya kekuatan untuk mengendalikan hidup ini. Jangan selamanya pasrahmu dengan apa yang terjadi di luar sana. Alihkan pandangan kalian. Ketika dihadapkan dengan situasi yang membuat kalian merasa rendah diri dan merasa hidup kalian kurang sehingga membuat kalian tidak bersyukur, gunakanlah power kalian untuk mengalihkan pandangan kalian dari segala hal yang membuat kita tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita untuk tidak melihat hal-hal tersebut. Jadi yang tampak di depan kita, seseorang menampilkan kekayaan, pamer tas mewah, baju mewah, rumah mewah, mobil mewah di hadapan mata kita. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tamuddanna 'ainaik, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu. Alihkan mata kita, jangan kita tujukan kepada hal-hal tersebut. Itu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengalihkan pandangan, selain mendapatkan pahala karena menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mendapatkan manfaat, yaitu melindungi mata kita dari kecenderungan untuk tidak bersyukur dan mengeluh, apalagi menyesali hidup. Alihkan pandangan mata kalian, jangan tujukan pada hal-hal tersebut. Wala tamuddanna 'ainaik, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu lama matta'na bih, kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Jadi Allah ingin memberikan ujian pada mereka yang sedang diberi kemewahan, kekayaan, popularitas, dan jabatan. Kita gak usah nontonin orang lagi ikut ujian. Ngapain kita nontonin itu ujian? Membiarkan kehidupan kita berlalu tanpa ada hal produktif yang bisa dikerjakan karena terlalu sibuk mengamati kehidupan orang. Kita terlalu berfokus menghabiskan waktu yang seharusnya bisa untuk hal-hal produktif dan habis untuk mengamati kehidupan orang lain.
Saat kita melihat segala macam popularitas, keberhasilan, kesuksesan yang seperti mengiming-iming kita kepada harta kekayaan, keglamoran, sampai terbawa ke alam bawah sadar kita, sehingga membuat kita benci dan merasa Tuhan tidak adil. Ayo, kita harus sadar, bangun, ayo bangun. Jangan sampai terhipnotis begitu terhadap kemewahan yang ditampilkan. Allah memberikan rezeki berkelimpahan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Kekayaan, rumah mewah, mobil mewah, tas mewah, untuk Allah gunakan untuk menguji. Jangan kepo, jangan ingin tahu dan mengamati hingga terkagum-kagum berlebihan, yang pada akhirnya membandingkan dengan kehidupan sendiri. Tujuan Allah untuk memberikan keberlimpahan itu adalah ingin melakukan tes atau menguji apakah mereka flexing, pamer, membuat kerusakan, atau justru mereka akan bersedekah untuk kepentingan manusia. Kalau mereka berhasil memanfaatkan harta benda itu untuk memberi manfaat banyak orang, maka selamat untuk mereka karena berhasil lulus ujian. Namun, jika mereka mempergunakan itu untuk flexing, merusak kehidupan masyarakat, maka mereka sudah gagal. Well, brace yourself, ada konsekuensi besar yang sedang menunggu. Masalahnya, mereka itu yang sedang diuji oleh Allah dengan kekayaan hidup bersama-sama dengan kita di atas bumi. Tidak bisa dipungkiri bahwa bunga kehidupan itu tampak di pelupuk mata. Kita memang tidak bisa mengelak kalau berhadapan dengan mereka, menjumpai mereka dengan segala kekayaan kelebihan yang mereka miliki. Tapi at least ada satu hal yang bisa kita lakukan, dan ini adalah benar-benar pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamuddanna 'ainak, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu. Jadi, ketika kita melihat mereka yang sedang mengikuti ujian yang diberikan oleh Allah berupa segala kelimpahan kekayaan, kita tidak perlu berhenti terpukau mengamati, mengikuti, memandang terus-menerus. Mereka sedang diuji oleh Allah dengan harta, kekayaan, kesuksesan, popularitas yang berlimpah. Saat tidak sengaja mata kita memandang mereka, lakukan apa yang diperintah oleh Allah dalam surat Thaha ayat 131 tersebut. Biarkan mereka mengikuti ujian yang sedang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu sedang diberi Allah bunga kehidupan dunia, agar Allah tahu bagaimana perbuatan mereka ketika diberi bunga kehidupan. Apakah akan flexing, pamer, dan merendahkan orang lain? Ataukah justru sebaliknya, semakin rendah hati, semakin menolong, dan semakin membawa manfaat kepada masyarakat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih, bahwa pemberian Allah tersebut adalah sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami coba mereka dengannya. Warizqu rabbika khairu wa abqa, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita fokus pada apa yang kita miliki sekarang, karena apa yang kita miliki sekarang itu lebih baik, paling cocok buat kita, paling perfect, paling sesuai dengan karakter diri kita. Dan ternyata dengan fokus pada apa yang kita miliki, keindahan-keindahan, kelebihan-kelebihan yang kita miliki sekarang itu menunjukkan bahwa kita sedang melakukan proses bersyukur. Dan dengan rajin bersyukur, kita akan lebih melihat diri kita dengan sisi yang lebih positif, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Apalagi ini sudah janji Allah, jika kita rajin bersyukur, maka segala kenikmatan yang kita syukuri itu akan ditambah, dan ditambah lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Manfaat lain dari bersyukur adalah membuat kita merasa puas dengan hidup.
ada sebuah penelitian yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang berjudul The Reciprocal Relationship Between Gratitude and Life Satisfaction, Evidence from Two Longitudinal Field Studies, yang melibatkan total partisipan 2.500 orang. Penelitian tersebut menemukan adanya hubungan antara rasa syukur dengan kepuasan hidup. Semakin tinggi seseorang bersyukur terhadap apa yang diberikan Tuhan kepadanya, semakin puas dia terhadap hidupnya. Rasa syukur membawa begitu banyak hal-hal yang penting untuk hidup, membuat kita happy, dan tentu saja ketika kita happy, energi positif keluar menjadi sebuah aura yang mempengaruhi orang lain dan bersifat positif. Udah ya, sudah malam, bawa sana, jangan lupa berdoa ya. Terima kasih sudah berkunjung di podcast Merenung Sebelum Tidur.